Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan kembali selaku Dewan Juri mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang dinilai di dalam lomba pidato, ya. Sebagaimana yang Pak Guru sampaikan kemarin, ada 4 hal yang dinilai di situ. Yang pertama, intonasinya. Intonasi kemarin sudah muncul beberapa orang, bahkan hampir semuanya bagus-bagus. Pak Guru bertiga agak kesulitan memberi nilai karena sama-sama bagusnya. Tapi mudah-mudahan nanti ya, karena kami bertiga ini insya Allah akan menilai dengan objektif tanpa melihat ada yang cantik, yang ganteng dan sebagainya. Itu tidak menjadi bahan penilaian, ya. Yang menjadi bahan penilaian yang pertama intonasi. Bagaimana kalian membawakan pidatonya, apakah intonasinya tepat, pengucapannya tepat, ya, vokalnya bagus. Nah, itu yang akan dinilai. Kemudian ekspresinya, ada gerak-gerik badan yang kalian lakukan. Nah, ini yang Pak Guru lihat di hari kemarin itu masih beberapa orang tidak menunjukkan ekspresinya. Nah, nanti penilaian ekspresi dinilai oleh Mami Muslihun ini. Kemudian materi ini, kedalaman materinya bagaimana? Kalau membahas Lailatul Qadar misalnya kemarin, ada apa itu Lailatul Qadar, kemudian apa saja hikmah dari Lailatul Qadar, ya. Di malam keberapa Lailatul Qadar itu bisa ditemukan dan sebagainya. Jadi diperdalam materinya, ya. Nah, itu yang dinilai dalam lomba pidato kita kali ini. Baik, tanpa berpanjang-panjang, tanpa berpanjang kala, Pak Guru serahkan ke MC untuk kita mulai saja kegiatan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Serang, Bapak Ibu Guru beserta Dewan Juri. Yang saya banggakan teman-temanku seperjuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Kedua kalinya tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Baiklah, kita agar acara kita, marilah kita buka acara kita dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara kita yang kemarin dengan tata lomba pidato. Berikutnya mari kita mulai acara kita pada pagi hari. Kami panggil peserta dengan nomor urut 18 atas nama juri Almira Tera, urutan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang berbahagia pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali beribadah di bulan suci Ramadan ini. Tidak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato yang bertema betapa istimewanya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan, sehingga pahala di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga amal ibadah di bulan yang mulia ini, sebab semuanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah setiap amalan yang kita lakukan sebagai bentuk penghormatan dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga harus menjaga menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat merusak ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah, serta menjadikan kita hamba yang selalu taat dan patuh padanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta nomor undi 19 atas nama Endis Dirian Syahputra, utusan dari kelas 8C. Kepadanya kami persilahkan. Kita lanjut ke peserta nomor undi 25 atas nama Rima Tatiana, perwakilan dari kelas 7B. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada tempat yang mulia ini. Selamat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas pidato yang berjudul hijab. Pastinya kita semua sudah tidak asing dengan kata hijab. Apakah teman-teman tahu apa arti hijab? Hijab dapat diartikan sebagai penutup. Namun, apakah semua penutup dapat diartikan sebagai hijab? Tentunya tidak. Seperti yang teman-teman ketahui,
ketahui bahwa memakai hijab hukumnya adalah wajib. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan hijab ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Dan karena itu mereka tidak diganggu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua wanita muslimah untuk dapat menutup aurat, sebab telah jelas sekali hukumnya adalah wajib. Berhijab yang dimaksud adalah bukan hanya menutup bagian kepala, namun dapat menutup seluruh tubuh atau aurat mereka. Kecuali wajah dan telapak tangan, serta ada aturan dalam berhijab, yaitu memakai pakaian yang sesuai dalam syariat Islam, yaitu pakaian syar'i. Namun dewasa ini banyak sekali wanita muslimah yang belum bisa menjaga aurat mereka. Malah tidak sedikit yang sengaja memperlihatkan aurat mereka. Saat mereka diajak untuk berhijab sesuai dengan syariat Islam, banyak sekali alasan-alasan yang mereka lontarkan. Sehingga dapat disimpulkan berhijab hukumnya adalah wajib. Walaupun akhlaknya belum baik, setidaknya mereka sudah memulai kebaikan dengan cara berhijab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami panggil peserta dan nomor undi 26 atas nama Khairah Maulana Tunisa. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini akan berpidato tentang keistimewaan sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan. Keutamaan sholat tarawih telah ditegaskan oleh sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan dinilai sahih oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadana wa shamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya, barang siapa beribadah pada malam hari bulan Ramadan dan berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Muttafaq alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa sholat tarawih memiliki keutamaan yang sangat besar dalam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini juga menjadi sarana untuk memperkuat iman, memperbaiki diri, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah dalam melaksanakan sholat tarawih.
Mari kita lakukan dengan penuh kehusukan mengikuti sunnah Rasulullah dan memperbanyak bacaan Al-Quran agar mendapatkan rahmat, agar mendapatkan manfaat dan keberkahan yang lebih besar dalam bulan Ramadan yang penuh ampunan ini. Semoga Allah menerima ibadah kita, memberkahi amal kebaikan kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-Nya yang mendapatkan rahmat dan maghfirah di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan penuh doa dan harapan, mari kita sambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan dan kesungguhan dalam menjalankan ibadah serta berbuat kebaikan. Salam Ramadan dan berkah selalu. Sekian pidato dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami panggil peserta yang nomor undi 27 atas nama Dia Al-Lestari, perwakilan dari kelas Jarabana. Kepadanya kami persilakan. Panggilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Dewan Juri, serta teman-teman yang insya Allah berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan berbuat baik di bulan Ramadan. Berbuat baik merupakan suatu tindakan yang ditekankan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan betapa pentingnya berbuat baik dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik juga merupakan suatu tindakan yang mulia dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kita berbuat baik, kita tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi kita juga mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Di bulan Ramadan ini adalah kita bersungguh-sungguh berbuat baik. Kita bisa berbuat baik dengan membantu orang yang membutuhkan, menyumbang kebaikan, dan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang positif.
pribadi yang berbuat baik, kita bisa mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami panggil peserta dengan nomor undi 28 atas nama Adelia Apra, perwakilan dari Sulawesi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Dewan Juri, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan lebih-lebihnya nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang dapat menjadi pedoman hidup. Membaca Al-Quran bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga membawa berbagai keutamaan dan pahala yang besar, terutama jika dilakukan di bulan suci Ramadan. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bahkan orang-orang yang masih terbata-bata dalam membacanya akan mendapatkan pahala, sehingga membaca Al-Quran di bulan suci ini akan menyempurnakan ibadah yang dilaksanakan. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, setiap huruf Al-Quran memiliki satu kebaikan yang akan berlipat ganda apabila dibaca. Orang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu akan berlipat ganda menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari fitnah sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud. Sesungguhnya keberuntungan bagi orang yang menjauhi fitnah. Beliau mengucapkan 3 kali, dan bagi orang yang mendapatkan cobaan maka ia bersikap sabar. Alangkah indahnya sabar terhadap bala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami panggil peserta nomor undi 30 atas nama Bayu Ayasa, perwakilan dari kelas 9. Sabar, sabar. Baik, kita kuis dulu. Ini hal yang kalian tunggu dulu. Tapi sebelum Pak Guru sampaikan kuis, Pak Guru ingin cek semangatnya dulu. Masih semangat belum? Atau sudah lari? Masih semangat? Semangat? Coba Pak Guru ingin dengar takbirnya dulu. Yang cewek, coba Pak Guru dengar dulu. Takbir. 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 Masih tidak terdengar selamat bersemangat. Yang lagi silakan kompak. Pak Guru ingin dengar semangatnya, apakah masih bersemangat atau masih pagi sudah lulus. Coba yang lagi ya, 1, 2, 3, takbir. 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 Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah, walaupun ada yang suaranya hampir seperti padahal belum tampil di depan, tapi suaranya hampir habis. Baik, pada kesempatan pertama ini Pak Guru akan mengambil pertanyaan dari 2 pidato. Ya, dari 2 pidato, yaitu pidato yang disampaikan oleh Zuli Atmia Merah dan Baik Rahman. Karena masih berkaitan, Zuli Atmia Merah menyampaikan pidato yang berkaitan dengan keistimewaan bulan suci Ramadan. Sedangkan Baik Rahman menyampaikan keutamaan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Nah, apa atau sebutkan masing-masing. Nah, ini soalnya bagi yang bisa angkat tangan. Sebutkan masing-masing 2 keistimewaan bulan suci Ramadan dan keutamaan sholat tarawih. Yang bisa angkat tangan. Sebutkan masing-masing 2 keistimewaan bulan suci Ramadan dan sholat tarawih. Ada yang bisa? Hah? Tidak ada yang mendengarkan pidatonya Bupati. Hah? Siapa? Mana tangannya? Angkat.
Tidak ada yang bisa? Tidak ada. Ayo, menjawab. Konkret menjawab sedikit. Baik, ini menunjukkan bahwa kalian kurang memperhatikan pidato yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Kenapa Pak Guru juga menulis? Karena Pak Guru menimba ilmu dari kalian yang berpidato. Jadi di pidato kalian lah Pak Guru dapat ilmu bahwa ada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di bulan suci Ramadan. Salah satunya apa keistimewaan bulan suci Ramadan? Bulan turunnya Al-Quran dapat penghapusan dosa, pahala dilipat gandakan. Kan banyak keistimewaan. Ya. Keistimewaan salat tarawih apa? Diampuni dosa yang telah berlalu, kan tidak? Ya. Pahala berlipat ganda. Ya. Nah itu kan sudah menyatu sebenarnya, makanya Pak Guru sampaikan. Baik, karena tidak ada yang mampu menjawab, Pak Guru akan ganti soalnya dari pidato yang berjudul hijab. Siapa yang menyampaikan pidato berjudul hijab? Baik, dengarkan baik-baik. Pertanyaannya, apa arti hijab? Dan bagaimana aturan berhijab? Hijab artinya penutup bagi kepala atau seluruh tubuh. Memakai pakaian syar'i, terus berhijab, menutup dada. Berhijab tidak keluar rambut. Intinya, hijab fungsinya adalah untuk menutup aurat. Oleh pertanyaan suka tidak mohon Bapak lalu Muslimin untuk bertemu dengan hadiahnya. Masih banyak amplop yang menang ya. Berarti banyak amplop banyak kesempatan nanti. Iya, luar biasa. Baik. Ya, nanti akan ada kesempatan berikutnya lagi. Siap-siap karena kalian lihat sendiri amplopnya masih banyak. Pak Guru, kegiatan ini kalian jadikan ajang untuk menimba ilmu. Jangan hanya ngomong saja, tapi ketika disuruh maju ke depan, tidak ada yang berani. Ya. Baik, kita lanjut saja untuk berikutnya nanti pertanyaan akan datang dari Bapak Ibu Guru yang lain. Ya. Bisa saja dari Bapak Ibu Guru yang berada di belakang, bukan hanya dari Dewan Juri. Ya. Nanti kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Guru yang lain untuk bertanya. Baik, Pak Guru cukupkan di sesi pertama ini, kita lanjutkan dulu untuk yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan berkah kepada kita semua, sehingga kita masih bisa merasakan keindahan Ramadan pada tahun ini.
Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita bimbingan dari jalan yang suram menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Bapak Ibu guru, teman-teman saya yang dimuliakan, Ramadan kembali menghampiri kita semua selaku umat muslim. Pada bulan yang penuh ampunan ini, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan nilai keimanan kita agar kelak kita bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini banyak keistimewaan yang bisa didapat oleh kaum muslimin muslimat. Apapun dari Maha Kuasa, penyucian hati dari hal-hal yang bisa merusak nilai keimanan kita, dan masih banyak lagi. Yang demikian, marilah kita meningkatkan nilai keimanan kita di bulan suci Ramadan ini dengan banyak beribadah dengan keikhlasan. Sungguh besar pahala yang akan kita dapat dengan di bulan puasa ini dengan hati yang ikhlas dan demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang membungkus jiwa dan jasad akan terlebur dengan amalan ibadah puasa kita. Namun demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami panggil peserta yang nomor undi 31 atas nama Rizara Wendasari perwakilan dari kelas Belakandes. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada yang terhormat Bapak Ibu guru serta Bapak dan Dewan Juri dan teman-teman tercinta yang saya sayangi dan banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk membawakan pidato yang berjudul Salat Tarawih Berjamaah. Salat tarawih bersama imam seperti salat semalam penuh, dari Abu
Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hal ini sekaligus menganjurkan agar kaum muslimin mengerjakan sholat secara berjamaah dan mengikuti imam hingga ia selesai. Ulama-ulama Hanabilah pernah mengatakan bahwa seutama-utamanya sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, karena sholat seperti ini hampir serupa dengan sholat fardu. Kemudian sholat yang paling utama untuk dilakukan secara berjamaah adalah sholat rawatib dan sholat tarawih. Semoga kita termasuk di antara hamba yang mendapatkan malam yang penuh kemuliaan, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita hidayah dan taufiknya agar kita bisa melaksanakan sholat ini dan ibadah ini dengan baik dan benar. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami panggil syukur terhadap pimpinan kedua atas nama Reka Sanaya, perwakilan dari kelas polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Ibu Guru dan staf SMPN 1 Suela dan teman-teman yang berbahagia. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Semoga kepada kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang hakikat puasa. Puasa adalah suatu ibadah yang diperintahkan kepada umat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah syariat yang baru. Puasa telah ada pada zaman umat terdahulu dan diperbaharui pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa memiliki banyak sekali manfaat, baik secara jasmani maupun rohani. Puasa memiliki ciri-ciri yang unik, di mana umat Islam diperintahkan untuk menahan diri dan meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Hal ini yang menjadikan puasa sebagai ibadah istimewa karena tidak terlihat secara kasat mata, hanya Allah yang dapat melihatnya. Puasa adalah ibadah rahasia dan amal batin yang penuh dengan kesabaran. Kesabaran ini merupakan inti dari ibadah puasa. Puasa juga memiliki manfaat lainnya, yaitu menurunkan keinginan syahwat dan mempersempit ruang gerak setan. Dengan lapar dan haus saat berpuasa, medan bagi setan menjadi terbatas, sehingga puasa dijadikan sebagai tameng bagi orang yang menjalankannya. Oleh karenanya, sungguh disayangkan ketika orang berpuasa dari hawa nafsunya yang diharamkan sementara waktu saat berpuasa, namun ia tidak menjauhi perkara yang diharamkan Allah dalam segala keadaan, baik saat puasa maupun
berpuasa. Demikian pula orang yang berpuasa dari hawa nafsunya, namun ia berbuka dengan makanan dan minuman yang haram atau melakukan perkara haram lainnya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, hendaklah kita jaga pendengaran kita dari mendengar omongan yang haram untuk didengarkan. Juga kita jaga anggota badan kita yang lainnya seperti tangan dan kaki dari perbuatan-perbuatan maksiat, dosa, dan perbuatan makruh. Demikian pula kita jauhi perbuatan keji, pertengkaran, percekcokan, dan perdebatan yang tiada manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian menjalankan puasa, maka janganlah kalian bersikap keji dan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggu atau mencacinya, hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga dengan kita melakukan hal yang baik dan benar, kita akan menjadi manusia yang berguna pada masa yang akan datang. Dengan kita memahami hakikat puasa sebagai ibadah kesabaran dan perisai dari godaan setan, kita diharuskan untuk menjalankan puasa dengan penuh kesadaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Demikian pidato dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan meriah kepada pembicara nomor 3 Berikutnya kami panggil peserta terakhir atas nama Sultan Rabu Ayu Pelajaran kelas 8B. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi kali ini. Kedua kalinya, tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pahala Membaca Al-Quran di Bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang mulia ini, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah
diajarkan dalam bulan Ramadan adalah dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan ialah bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan kebenaran dan petunjuk serta keterangan yang memisahkan antara mana yang hak dan yang batil. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan untuk membaca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini bulan di mana diturunkan Al-Quran. Selain itu, Rasulullah SAW mengajarkan betapa pentingnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf di Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatannya. Dalam hadis ini terlihat betapa besarnya yang pahala yang didapatkan oleh seseorang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Selain mendapatkan pahala yang besar, membaca Al-Quran di bulan Ramadan juga bisa membantu kita untuk mendapatkan keberkahan dan kedamaian jiwa. Dalam surat Al-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan berzikir hati menjadi tentram. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan betapa pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dengan membaca Al-Quran, kita bisa mengingat Allah lebih banyak dan merasakan keberkahan dan kedamaian jiwa yang bisa membantu kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran agar kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dan kedamaian jiwa serta menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Demikianlah pidato saya yang berjudul Pahala Membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini. Silpa tadi adalah peserta terakhir dari kegiatan lomba pidato. Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, Pak Guru ingin memberikan refleksi atau catatan terhadap kegiatan kita di tahun ini. Pak Guru, kalau Pak Guru berikan nilai kegiatan kita dari jumlah peserta yang hadir, ini masih berada di angka di bawah 70. Lebih bagus tahun kemarin. Tahun kemarin itu pesertanya hanya sedikit yang tidak hadir. Tahun ini cukup banyak. Ya. Dan mudah-mudahan nanti di tahun depan tidak terjadi hal yang seperti itu. Kebanyakan dari kalian yang lain lihat dulu. Mari dengarkan dulu. Yang masih ngomong didengarkan. Nah, ini masih bicara. Kalau Pak Guru nilai, kebanyakan dari kalian itu
lebih pandai berbicara pada hal-hal yang tidak berguna. Kenapa Pak Guru sampaikan itu? Karena teman kalian bicara, kalian ikut bicara. Bahkan suaranya lebih kencang dari temannya yang bicara. Ini nanti yang bicara Pak Guru panggil ke depan. Lihat saja nanti. Pak Guru minta untuk bicara. Ya, coba bicara dulu. Pak Guru ingin panggil nanti beberapa orang untuk bicara di depan. Pak Guru ingin tes apakah benar apa yang Pak Guru katakan. Pak Guru menyatakan bahwa kalian lebih pandai berbicara pada hal-hal yang tidak berguna. Nah, yang masih bicara siap bicara di depan. Biar apa yang Pak Guru sampaikan tidak benar. Buktikan bahwa apa yang Pak Guru sampaikan tidak benar. Nanti Pak Guru akan panggil beberapa orang yang bicara, Pak Guru akan panggil ke depan. Ya. Ingin buktikan benar tak apa yang Pak Guru sampaikan. Kalau Pak Guru amati, setiap teman kalian maju, kalian mulai ribut. Ini dari kemarin hingga saat ini. Bahkan sempat disinggung oleh Mami Untung tadi, Bapak Guru lalu Untung Seniman Jaya menyinggung bahwa bahkan saat ayat suci Al-Quran pun kalian masih ada yang bicara. Nah, ini harusnya dihilangkan hal-hal seperti ini. Belajar untuk mendengar, apalagi yang disampaikan itu adalah ilmu. Belajar untuk mendengar. Jangan hanya berbicara, tetapi ketika disuruh bicara di depan, tidak ada yang berani. Terutama yang laki-laki. Banyak sekali pesertanya yang tidak hadir. Sudah jumlahnya yang laki sedikit ikut, ditambah lagi tidak hadir. Hanya beberapa orang yang berani tampil. Nah, ini perlu kalian hilangkan hal-hal seperti ini. Bagaimana kalian bisa bersaing ke depan nanti kalau kalian sendiri di sekolah kalian tidak berani tampil? Bagaimana mau lomba di tingkat kabupaten, provinsi atau nasional? Di sekolah sendiri saja masih tidak berani tampil. Mulai dari tempat sendiri, mulai dari sini, maka kalian akan punya kemampuan untuk tampil di depan orang banyak. Baik, Uun, silakan ke depan. Adrian Uun, ke depan. Nah, Pak Guru ingin dengar Uun berbicara. Silakan. Nah, tadi ketika Pak Guru bicara, Uun bicara. Maka kita dengarkan apa yang mau disampaikan oleh Adrian Uun. Kalian nanti yang bicara juga akan ikut bicara di depan. Ya, silakan disampaikan. Apa yang mau disampaikan? Sampaikan. Kita dengarkan dulu Uun berbicara. Mau stand up comedy? Boleh. Akan, pokoknya kamu bercerita. Diberikan panggung khusus buat kamu untuk menceritakan atau berbicara melatih mental kamu. Sekarang diberikan panggung. Siapa yang merasakan dirinya pintar berbicara, saatnya sekarang membuktikan diri untuk berbicara di depan. Kalau berbicara di belakang secara gotong royong membuat kericuhan, itu apa namanya? Apakah tidak terlalu sadis kalau Pak Guru mengatakan sang pengecut?